bikin misalkan kayak PP simpan pinjam, simpan pinjam, 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 nggak ada yang simpan. Itu adalah budaya yang keren. Jadi saya sepertinya akan ada rencana untuk melakukan hal yang sama. Saya akan pinjam ke Pak Desa, pinjam, 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 pinjam. Kembali saya ke desa saya, Pak Desa menagih nggak bisa, karena saya udah habiskan duitnya. Nah terus, pengembangan potensi usaha ekonomi desa melalui BUMDes dilihat dari jenis usaha. Nah di sini ada breakpointnya yang ingin saya jelaskan. Nah di sini kan ada jenis usaha, ada sampai kalau kurang lebih 7 ya, berarti ada 7 poin jenis usaha yang bisa kita jadikan pengembangan BUMDes. Di sini misalkan kayak di nomor 1 itu di jenis usaha bisnis sosial atau social business atau usaha yang sederhana, memberikan pelayanan umum atau serving kepada masyarakat yang memperoleh keuntungan finansial. Itu jasa. Sometimes kita nggak perlu duit untuk melakukan pendapatan. Dengan menawarkan jasa, uang datang sendiri. Dan itu yang terjadi di era 4.0 hari ini. Tinggal ngetik, upload, AdSense masuk. Itu yang hari ini terjadi di 4.0, industri 4.0. Apa itu? Ngetik, AdSense masuk. Orang bikin konten, ya kan? Bikin YouTube channel, subscribe bertambah, nggak sadar dia subscribe itu orang, memperkaya itu orang. Makanya kita subscribe ke Pak Des, supaya kaya juga. Terus kemudian ini diatur dalam pasal 19 Permendes nomor 4 tahun 2015. Nah jadi jangan juga membangun tidak sesuai regulasi. Ini saya jelaskan karena biasanya kekeliruan teman-teman juga itu membangun, yang penting membangun, tapi tidak lihat dulu bentuk regulasinya seperti apa. Jasa, contohnya apa contohnya? Contohnya yang pertama adalah usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sama Masake Naimart. Masake Naimart ini adalah usaha milik Desa Tengah Selatan yang berkecimpung di bidang jasa. Kami menyewa bandara buah, satu-satunya desa yang berani keluar dari pemikiran yang normal. Kami berani mengambil langkah menyewa bandara buah untuk mengoptimalkan seluruh produk lokal teman-teman kepala desa agar bisa terjual sampai ke tingkat regional. Jadi tanggung dulu. Jadi besok ada produk lokal nggak? Mau dari ada tuh kemarin saya dikirimin pohon sapang, ya pohon sapang udah dikemas dari daun teh, ya terus kemudian ada kopi juga dikemas dari bungkusan teh, ya itu yang digerus diperhalus gitu terus dikemas gitu jadi kayak apa itu buat celup di air. Nah itu nanti kami akan kerjasamakan masuk ke Masake Naimart. Jadi kami akan bentuk checkpoint sendiri di Bandara Gua. Orang masuk ke Bandara Gua tidak ujung-ujung langsung masuk ke dalam, tetapi mereka singgah ke Masake Naimart minimal untuk melihat produk-produk lokal desa. Sehingga kami berharap dan merekomendasikan teman-teman semua, sekiranya ada produk-produk lokalnya teman-teman yang memang agak jauh karena akses ditempuh, terus kemudian agak jauh karena jaringan tidak ada, tinggal datang bawa produk tak berapa unit, datang taruh di meja, ini jenis produknya, harganya sekian, kita kontrak kerjasama, kami siap jual. Jadi gitu, jadi tidak ada lagi nanti produk-produk lokal desa yang tinggal nganggur kasihan. Karena biasanya itu pengalokasian anggaran BUMDes, oke betul, pemberdayaannya dapat, ya kan, pemberdayaannya dapat, tetapi inputnya nggak ada. Output terus, pengeluaran terus. Outcome. Nah, pengeluaran terus. Tidak ada inputnya. Oh, pokoknya yang penting ini uang BUMDes habis.
Tuh, bikin kerajinan, tapi kerajinannya tidak dihargai, nah itu salah. Kami nggak mau. Kami mau ke depan semua hasil produk lokal desa se-Kabupaten Luwu dari 206 desa yang lain di luar Tengah Lalang itu bisa laku dan bisa dijual sampai ke tingkat regional. Jangan ke tingkat regional. Bonelema Utara sudah masuk ke tingkat nasional. Dengan desa Bonelema Utara itu menjual limbah batok kelapa, ya, menjual apa itu? Gelas, teko kopi dari batok kelapa. Orang di Bali udah pesen. Di Lombok udah pesen. Itu karena peran media hari ini. Apa itu jasa? Lagi-lagi persoalan jasa. Akhirnya itu capital cost itu kita bentuk. Terus kemudian ada usaha listrik. Terus kemudian ada lumbung pangan. Nah, lumbung pangan di Tengah Selatan tahun 2021 akan membangun yang namanya pabrik penggilingan padi. Tujuannya apa? Karena kita sadar betul bahwa masyarakat di Tengah Selatan misalkan untuk panen padi aja kita susah. Kadang setahun itu belum tentu bisa panen. Makanya kita berharap mudah-mudahan dengan adanya pabrik penggilingan padi ini masyarakat bisa keluar dari situ ke desa-desa lain untuk mengumpulkan padi-padinya agar digiling di pabrik penggilingan padi kita dan diproduksi secara massal untuk pengelolaan berkaitan dengan ketahanan pangannya kita yang ada di Kabupaten Luwu. Jadi harus ada melihat peluang-peluang seperti itu keluarga semua. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa apa yang kami lakukan di Tengah Selatan itu jangan dilihat karena saya ini anak bupati, gitu. Saya ini sama kepala desa, berbuat yang sama dengan cara yang normal, gitu. Sehingga kita bisa coba adopsi sama-sama bahwa ternyata kita bisa lakukan di desa, gitu. Jadi kepala desa Tengah Selatan ini hanya mengajak kita yuk berbuat, gitu. Terus kemudian ada lanjut di bisnis penyewaan. Penyewaan itu atau renting. Nah, misalkan di sini kami ada kampung kuliner Pak D. Dalam masa satu tahun pemerintahannya kami, saya sempat bicara waktu dinilai sama Ibu Kajari, Ibu bingung. Dari mana dasarnya? Pak D bilang bahwa zero budget, misalkan. Nah, ini kampung kuliner Pak D dibangun tidak ada modal bumdes sama sekali. Yang keluar sepeser pun. Belum ada modal bumdes yang keluar sepeser pun. Caranya bagaimana? Kolaborasi, kerjasama, presentasi, baca aturan, bisa kerjasama dengan pihak perbankan, bisa kerjasama dengan pihak ketiga. Apa saja kolaborasi. Mau misalkan di desa ada yang punya investasi uang lebih besar daripada bumdes hari ini, pinjam, presentasikan keuntungannya, bagi hasil. Harus keluar dari situ. Kita harus masuk ke dalam proses kolaborasi sinergitas yang betul-betul melekat untuk menguntungkan dari desa satu ke desa yang lain serta dari masyarakat ke desa dan desa ke masyarakat. Terus kemudian penyewaan lahan, gedung pertemuan dan transportasi. Ini diatur dalam Permendes pasal 20 tahun 2005. Jadi kita mau misalkan beli mobil, sewa mobil rental untuk direntalkan itu bisa. Ya kan? Bisa bikin seperti apa itu Mas Borlindo. Atau bisa ini bikin perusahaan bus kayak Borlindo, Lita, Bintang Prima, bisa kerjasama antar bumdes namanya. Karena uang bumdes tidak mungkin cukup. Misalkan pada saat wiwitan kerjasama dengan Ibu Desa Pantilang, alokasi anggarannya sekian, nanti tinggal bagi hasil persentase keuntungan. Nah, terminalnya di mana, izin operatornya di mana, nah itu semua. Ini yang harus kita. Jadi kolaborasi itu sekarang sudah harus. Terus kemudian usaha perantara atau catering yang memberikan jasa pelayanan kepada warga. Ini diatur dalam pasal 21. Misalkan kayak pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan jasa pelayanan lainnya. Nah, saya tarik dulu kembali ke kampung kuliner Pak D sekilas. Ini supaya kita sama-sama paham teori ekonomi, rumus ekonomi dalam melaksanakan sebuah usaha itu memang betul mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Tetapi perlu juga dipahami jangan sampai menyusahkan masyarakat itu sendiri. Di Kampung Kuliner Pade, kami memfasilitasi gerobak, kursi, fasilitas lainnya, termasuk dengan lighting, sarana-sarana hiburan lainnya, terus kemudian sarana di dalam gerobaknya itu kami fasilitasi, dan kita tahu, boleh kita tebak berapa biaya sewanya? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Saya tinggal di pulsa kalau bisa dijawab. Coba. Saya tinggal di. Hah? Wah, itu 50.000 tuh pada bayi. Itu 20.000 satu hari. Jangan bohongnya. Iya bang, ada di pelanggan juga. Ada kayak sedikit-sedikit ini. Kita bisa bayangkan, gerobak kami itu Kampung Kuliner Pade cuma sewakan 20.000 per hari. Mereka dapat fasilitas apa yang dia butuhkan tanpa harus mengeluarkan uang jutaan rupiah. Bisa kita lakukan seperti itu di desa? Bisa. Makanya kenapa ada pihak perbankan? Bisa. PAD Kampung Kuliner Pade 108 juta per tahun dengan menawarkan jasa. Masa kurung waktu pemerintahannya kami ini baru sampai 1 tahun 2 bulan. Ayo yang senior-senior semangat, semongko. Jadi sebisa mungkin, maksud saya keluarga itu semua, teman-teman kepala desa, teman-teman pengelola bumdes, sebisa mungkin harus terkoneksi antara target kesejahteraan masyarakat itu sendiri dengan pendapatan perekonomian, pendapatan asli desa yang ingin kita capai. Nggak boleh berat sebelah. Harus sesuai. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Seperti itu. Terus kemudian tadi udah masalah desa, lanjut. Nah, terus di sini ada 4 jenis usaha. Bisnis yang berproduksi atau berdagang atau trading barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas. Contoh, ini diatur dalam pasal 22. Dalam kurun waktu 1 tahun masa pemerintahan Desa Sengat Selatan, Desa Sengat Selatan kembali membangun yang namanya Masa Kenai Distro. Masa Kenai Distro ini kami kapitalisasikan menjual semua produk-produk kaos yang kualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Di Kampung Kuliner Pade, kami sudah mempekerjakan 30 secara tidak langsung di Kampung Kuliner Pade kami sudah mempekerjakan 34 orang. Kami sudah mengangkat derajat para pedagang pelaku kaki lima menjadi pengusaha lokal. Sudah 34 orang. 15 gerobak kali 2 ditambah tukang bersih 2 ditambah pengamanan 2. 34 orang yang sudah melaksanakan yang sudah tercatat terbuka lapangan pekerjaannya di Kampung Kuliner Pade. Di Masa Kenai Distro bertambah lagi 2 orang. Jadi sudah 36 orang yang kita pekerjakan di Bumdes Masa Kenai. Di sini Masa Kenai Distro kita berharap sistemnya itu sistem kita bisa sampai ke tingkat regional. Kita maunya gini. Mindset berpikirnya kita, yuk sekarang bagaimana caranya kita ciptakan sebuah produk yang bisa membawa harum nama Luwu. Setidaknya ketika bandara buatan nanti sudah bagus, akses jalan dari Buah ke Baskem Toraja udah bagus, orang singgah lihat kalau misalkan bicara Luwu, oh Luwu itu ya, yang ada baju Baskem Tongkonan dijual di sana. Harus mindset begitu yang kita pakai. Titipkan nama Luwu, mengharumkan nama Kabupaten Luwu dalam sebuah produk unggulan yang ingin kita ciptakan. Masa Kenai Distro itu kami bangun ada berbagai macam di dalamnya. Ada akamsi yang memang khusus untuk produk-produk kultural, produk kulit Malara, apa itu gerbang kabupaten, ya gambar gerbang kabupaten, terus kemudian payung Luwu dan sebagainya itu kita akan bawa ke sana. Terus kemarin kami sudah cetak baju Baskem. Nah, jadi nanti ini
karena alatnya kami baru datang itu alat nanti kita akan cetak rumah tongkonan ya, tongkonan baskom yang kita akan kapitalisasi untuk supaya menjadi sebuah produk unggulan yang ada di Kabupaten Luwu agar terlestarikannya budaya dan kultur yang ada di Kabupaten Luwu melalui Mata Jenai Distro ini. Terus kemudian sarana produksi pertanian, terus kemudian hasil usaha rumah tangga dan hasil pertanian. Nah ini semua yang dimaksud dalam bisnis trading atau barang-barang tertentu yang bisa kita jual ke pasaran dan kita sebarluaskan. Terus kemudian apa? Bisnis keuangan, financial business, memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa atau simpan pinjam. Tapi saya menyarankan kepada keluarga semua untuk hari ini karena ini berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, tolong hilangkan itu simpan pinjam dalam ADART-nya kita. Karena kita harus paham kita hidup di kabupaten yang hampir semua memiliki perasaan kekeluargaan. Hampir bisa dibilang di Luwu ini kita keluarga semua. Akhirnya ada nenek-nenek pinjam duit di BUMDes. Ini nenek-nenek galak. Pada saat kita mau tagih, mana kan 200 ribuan tuh pinjaman tak? Alah bodoh rakyat, yang bodoh rakyat mana kan main jadi kepala desa udah bang, udah selesai harga dirinya kita menjadi kepala desa, nggak jadi orang tua kampung lagi gitu. Jadi amaling kundang, begitu keluarga semua. Jadi yang tidak bermanfaat. Selamat datang Ibu Kejari Bu. Ibu yang punya jiwa inovatif, keren. Aturan-aturan misalkan dalam pengelolaan BUMDesnya kita, kalau ada yang kita anggap tidak urgent atau tidak penting atau tidak dianggap bahwa ini bakalan cenderung untuk merugikan desa itu sendiri, hilangkan. Jangan suka-suka, hilangkan saja. Kalau perlu nggak usah ada SPP misalnya, nggak perlu. Karena itu rugi besar itu, rugi besar. Siapa yang kita mau tuntut ketika misalkan masyarakat miskin yang minta, nggak bisa pengembalian, akhirnya kepala kita yang kena, merugikan kita sendiri. Hilangkan, itu saran saya ya. Tapi kalau misalkan di desa orang lancar dibayar utang, tuh, silahkan. Tetapi kalau kita tahu di desa masyarakatnya tidak bisa bayar utang, bayarnya sayur bukan utang, ya kan? Thank you. Saran saya, karena ini menyangkut saya sebagai ketua BPD harus jaga kita dari persoalan-persoalan itu. Terus kemudian usaha bersama, holding. Usaha bersama itu tadi yang saya maksud. Kita bisa bangun BUMDes bersama, kita bisa kolaborasi, kita bisa bersinergi, tidak lagi menggunakan emosi pribadi atau ego pribadi. Saya bisa, memang cuma desa itu. Borobanya. Saya juga bisa bikin ini, bukan cuma desa itu bisa bikin ini. Apa yang desa itu lakukan, saya juga bisa lakukan itu. Udah nggak kepake di zaman sekarang ibu-ibu bapak-bapak keluarga itu semua. Sudah tidak ada lagi tuh gaya-gayaan gitu. Sekarang ini waktu kerjasama kolaborasi. BUMDes bersama itu lebih efektif. Makanya saya bilang, misalkan apa? Penggilingan padi dibangun. Desa A, desa B, desa C yang punya persawahan yang maksimal sampai 3 kali panen, tolong dong kasih masuk ke dalam sini. Pabrik penggilingan padi. Jadi tidak usah taruh di depan pinggir jalan, di dalam karung, terus mobil lewat angkut. Kan begitu kejadian. Kalau ini enggak. Penggilingan bikin pabrik. Desa B kan bikin penggilingan padi. Pabrik penggilingan padi. Desa A, B, C, D yang punya persawahan yang luas dan subur, tolong kalau panen giling gitu. Jadi kan sebuah produksi unggulannya kita untuk meningkatkan ekonomi bersama di BUMDes bersama. Gitu. Bikin bus, harga bus ternyata 1 miliar, investasi 5 desa, 250 juta satu desa. Dihitung keuntungannya berapa bagi hasil setiap bulan, berapa penyewaan bus. Dipikir semua itu. Di mana terminalnya?
Oh, berapa bensin yang didapatkan dalam satu malam? Berapa isi bensinnya? 1.500.000. Karena saya pernah riset itu. Iseng nih, bos. Saya riset. Oh, jumlah kursi ada 25 kursi. Oh, kalau saya hitung-hitung 200.000 kali 25 sekian. Isi bensin 1.500.000 pulang pergi. Ya, berarti dari sekian banyak biaya transport dalam satu malam itu sudah keluar 1.500.000 untuk bensin. Itu pulang pergi. Jadi berarti dalam 30 hari dipikir begitu supaya apa, menguntungkan bersama. Nah, ini yang saya maksud kolaborasinya itu di situ. Sama jangan lupa transparan dan akuntabel. Ya Bu ya. Terus kemudian apa ya? Nah, sebagai induk dari unit-unit usaha. Jadi ini juga kita bisa kembangkan unit usaha yang kita. Jadi jangan cuma bikin satu unit saja, harus ada unit penunjang supaya bisa apa? Bisa saling menutupi satu dengan yang lain. Bayar gaji bisa lewat situ. Ketahuan nanti, oh berapa pendapatannya di unit ini, berapa pendapatannya di unit ini. Kalau seperti tadi yang saya sering-sering sama Pak Asir, kalau ternyata PAD-nya cuma sekian, kan bisa pelan-pelan 500.000 satu bulan. Halal itu. Jangan baru pindah itu dana desa ke BUMDes langsung bayar gaji semua. Sultan. Nah, di sini diatur dalam pasal 24. Dapat berdiri sendiri serta diatur dan dikelola secara tidak bias. Ringkasnya seperti ini kan, kayak misalkan kayak kami di Tengah Selatan, ada juga kami kasih contoh kerjasama kolaborasi antara masyarakat dengan BUMDes. Oh, di sini ada yang namanya masa genai mebel dan masa genai barbershop. Kita memanfaatkan potensi-potensi pengusaha lokal di desa dengan menginvestasikan atau berinvestasi atau mengkolaborasikan jenis usaha mereka di desa masyarakat lokal di desa, dan BUMDes di sana mengambil peran untuk membantu penerapan peningkatan perekonomian. Setidaknya pemilik usaha yang ada di desa itu bisa lebih sejahtera. Itu kan salah satu tanggung jawab juga. Jadi jangan keluar dari situ, sepanjang masih ada yang bisa kita ambil potensinya, silakan ambil. Gitu. Jangan ego sendiri. Pokoknya 500 juta saya beli ini, nggak boleh. Dilihat peluangnya. Oh, si Bedu bagus ini progres usahanya. Bagaimana kalau saya investasi di sana? Tinggal bagi hasil, saya akan kontrak. Sadaqallahu lagi. Gitu. Ya kan? Nah, oke, lanjut. Terus destinasi wisata. Desa Patilang punya destinasi wisata, produk-produk lokal wisata bisa masuk ke sana sekalian. Nah, ini kolaborasi itu di antara memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada. Misalkan Desa Patilang ada objek wisata, desa-desa lain bisa pasarkan usahanya di sana. Gitu. Jadi perlu kita sama-sama. Lanjut. Ini udah tadi. Terus 11 hal yang perlu dilakukan sebelum membentuk BUMDes. Yang pertama, memahami potensi desa dan kapasitas desa atau user yang menjadi faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif. Yang kedua, memahami karakteristik pola perilaku sosial. Yang ketiga, memahami kebutuhan masyarakat terhadap BUMDes. Yang keempat, memahami tata cara pengelolaan BUMDes. Yang kelima, menyusun desain model pendirian dan pengelolaan BUMDes. Yang keenam, mendiseminasikan potensi dan kapasitas desa. Mendiseminasikan potensi kapasitas desa yang menjadi faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif. Yang ketujuh, mendiskusikan karakteristik pola perilaku sosial atau social behavior. Yang kedelapan, mendiskusikan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kesembilan, menyepakati tentang bentuk struktur organisasi BUMDes. 10, menyepakati bentuk legal drafting di tingkat kabupaten. Yang 11, menyusun pedoman sebagai rujukan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Lanjut. Terima kasih. Ayo berdesa, bentar ya. Di sini ayo berdesa, ayo bekerja sama. Sudah waktunya berkolaborasi, bukan jalan sendiri-sendiri. Bertanda Andi Muhammad Arfan Basmin. Jadi kita sama-sama